5 pemain Persebaya absen latihan perdana, lawan selanjutnya pemuncak klasemen Liga 1. Update pelatih baru Persebaya, Uston Nawawi tak dapat dispensasi, juru taktik, boneka, jadi opsi, Uston Nawawi masih pimpin Persebaya di derby Suramadu Liga 1? PSSI tolak Uston Nawawi jadi pelatih Persebaya. PSSI sudah menolak permintaan Persebaya Surabaya untuk mengangkat Uston Nawawi sebagai pelatih kepala klub berjuluk Bajul Ijo tersebut. 5 pemain Persebaya absen latihan perdana, lawan selanjutnya pemuncak klasemen Liga 1. Persebaya bersiap melawan Madura United, Minggu, 17 September 2023. Green Force kembali berlatih setelah libur pasca mengalahkan Borneo FC. Sebanyak 5 pemain absen di latihan hari pertama. Antara lain, Andre Octaviansyah, Alwi Slamet, M. Hidayat, George Brown, dan Song Uyang. Alwi dan Kobra sakit, Song di timnas dan George Brown juga izin untuk panggilan di timnas, kata Uston Nawawi pada latihan pertama di Gelora 10 November, Surabaya, Kamis, 7 September 2023. Persebaya sedang mempertahankan rekor mereka. Green Force tak terkalahkan dalam Liga Laga sejak dinahkodai Uston Nawawi. Rinciannya, 4 kemenangan dan sekali seri. Uston juga menyampaikan kondisi kebugaran M. Hidayat. Gelandang Persebaya itu tidak terlihat di latihan perdana Green Force. Kalau Dayat itu kemarin cedera waktu pemanasan ketika melawan Borneo, mudah-mudahan enggak ada masalah, ungkap Uston. Kini skuad Bajul Ijo akan diuji konsistensinya saat menghadapi pemuncak klasemen Liga 1, Madura United. Update pelatih baru Persebaya, Uston Nawawi tak dapat dispensasi, juru taktik, boneka, jadi opsi. Berikut update pelatih baru Persebaya Surabaya, opsi pelatih, boneka, bakal jadi opsi manajemen Bajul Ijo. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya saat ini tengah dalam pencarian pelatih baru. Hal itu lantaran masa jabatan Uston Nawawi sebagai caretaker telah habis. Jika tak segera mengumumkan pelatih baru, maka Persebaya Surabaya akan terkena denda sebesar 100 juta rupiah sesuai dengan aturan yang berlaku. Penampilan apik Persebaya di bawah asuhan caretaker Uston Nawawi tentu membuat manajemen semakin bimbang. Pencapaian Uston mampu membuat Bruno Moreira CS bangkit dari keterpurukan awal musim dan meraup 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hasil itu tentu patut untuk dipertimbangkan agar pelatih berusia 45 tahun itu diangkat sebagai pelatih kepala. Sayangnya, lisensi yang dimiliki oleh Uston Nawawi masih belum sesuai regulasi Liga 1 yaitu AFC Pro. Uston sendiri bukan tanpa pergerakan. Ia saat ini hanya berjarak 2 modul terakhir untuk mendapatkan lisensi yang dibutuhkan agar bisa menjadi pelatih kepala Persebaya. Dikabarkan Uston baru akan mendapatkan lisensinya pada awal Desember 2023 mendatang. Manajemen Persebaya sendiri sudah meminta dispensasi agar Uston Nawawi bisa terus memimpin tim Bajul Ijo, namun dispensasi itu kabarnya telah ditolak oleh PSSI. Membuat Persebaya harus memikirkan opsi lain untuk bisa terhindar dari denda. Sejumlah pelatih asing seperti Divaldo Alves, Paul Munster, Ricardo Rodriguez hingga Mario Gomez dikaitkan dengan Bajul Ijo. Opsi lain tentu bisa diambil oleh manajemen Persebaya jika ingin tetap mengandalkan Uston Nawawi. Opsi tersebut adalah merekrut pelatih asing lokal berlisensi sesuai dengan regulasi sebagai pelatih, boneka. Pelatih, boneka, yang dimaksud ini adalah pelatih yang hanya digunakan untuk keperluan administrasi saja, atau bahasa sederhananya meminjam lisensi. Jika menggunakan opsi ini, maka Persebaya masih bisa mempertahankan peran Uston Nawawi di balik layar. Lalu siapa saja kiranya pelatih berlisensi AFC Pro yang saat ini masih berstatus tanpa klub? Uston Nawawi masih pimpin Persebaya di derby Suramadu Liga 1? Libur penggawa Persebaya Surabaya sudah selesai. Skuad Green Force kembali berlatih di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, kemarin sore. Latihan tertutup itu masih dipimpin Uston Nawawi. Belum ada pelatih anyar yang memimpin. Padahal, Persebaya bakal melawan Madura United pada 17 September nanti.
Jika masih memakai Uston sebagai caretaker, Green Force akan didenda 100 juta rupiah. Lantas, apakah Uston masih jadi caretaker di Derby Suramadu? Ya, dilihat saja nanti seperti apa. Yang penting saya harus tetap mempersiapkan tim, jelang melawan Madura United, Red, kata pelatih 46 tahun itu kepada Jawa Pos. Uston tidak mau banyak berkomentar soal kepastian posisinya. Kalau soal itu, langsung tanya ke manajemen saja ya, tambahnya. Uston memilih fokus menjaga kondisi para pemain. Setelah libur 3 hari, dia ingin meningkatkan ketahanan fisik anak asuhnya. Mungkin untuk pekan ini saya fokus ke fisik anak-anak dulu. Makanya, besok, hari ini, Red, akan ada 2 latihan yang dijalani. Pagi latihan di gym, sore kami latihan di lapangan, terang pelatih asli Klagen, Sukodono, Sidoarjo, tersebut. Beberapa pemain masih belum bergabung. Di antaranya adalah M. Alwi Slamet dan Andre Cobra Oktaviansah. Alwi pesawatnya delay. Besok, hari ini, Red, sudah bisa latihan. Kalau Cobra, dia izin karena memang sedang sakit, ungkap Uston. Ada juga George Brown yang absen dalam latihan kemarin. Ternyata, bek kanan 24 tahun itu harus terbang ke Jakarta. Bek kelahiran London tersebut bergabung dengan timnas untuk persiapan Asia Games 2023. Uston senang dengan pemanggilan itu. Mudah-mudahan Brown bisa bermain bagus dan selalu fokus. Tentu saya sangat bersyukur dan berharap dia bisa masuk dalam skuad utama, ujar Uston. Brown akan menjalani TC di Jakarta sampai 15 September. Selain absen, ada juga pemain yang cedera. Gelandang M. Hidayat menjalani latihan terpisah. Dia mengalami cedera saat pemanasan jelang laga melawan Borneo FC 3-9 lalu. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, harap Uston. Untung, Dusan Stefanovic sudah dalam kondisi bugar. Bek asal Serbia itu sudah mampu melahap seluruh materi latihan secara penuh. Dia dipastikan sudah bisa tampil dalam laga kontra Madura United. PSSI tolak Uston Nawawi jadi pelatih Persebaya. PSSI sudah menolak permintaan Persebaya Surabaya untuk mengangkat Uston Nawawi sebagai pelatih kepala klub berjuluk Bajul Ijo tersebut. Penolakan itu disampaikan PSSI lewat surat resmi pada 30 Agustus lalu. Dengan demikian Uston Nawawi dipastikan tidak akan menjadi pelatih Persebaya di laga kontra Madura United pada laga Liga 1 17 September mendatang. Jika Persebaya kukuh menggunakan jasa Uston, maka klub akan dikenai denda 100 juta rupiah. Dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan pengesahan saudara Uston Nawawi sebagai pelatih kepala klub Persebaya belum dapat disetujui, tegas PSSI dalam surat yang diteken Sekjen PSSI Yunus Nusi itu. Sebelumnya diwartakan manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri mengatakan pihaknya sudah menyurati PSSI dan PT LIB sebagai operator Liga 1, agar diberi dispensasi sehingga Uston bisa menjadi pelatih kepala Persebaya. Yahya Al-Kathiri memang sungguh-sungguh mengangkat Uston Nawawi sebagai pelatih karena kinerja gemilangnya bersama Persebaya, yang belum kalah di 5 pertandingan terakhir. Kami rencananya akan mempermanenkan status coach Uston sebagai head coach, ucap Yahya, seperti dilansir dari Berita Jatim, salah satu media jejaring suara.com. Status Uston Nawawi sebagai pelatih sementara Persebaya sudah habis di laga melawan Madura United pada 17 September mendatang. Jika Persebaya belum mengumumkan pelatih baru, maka klub terancam denda sebesar 100 juta rupiah. Yahya menerangkan bahwa Uston Nawawi sebenarnya sedang menempuh kursus lisensi AFC Pro. Tetapi karena jadwal dari PSSI yang kurang jelas, lisensi yang harusnya diperoleh pada Juli lalu belum juga keluar hingga kini. Ia mengatakan dari 6 modul yang harus dipelajari, Uston sudah menyelesaikan 5 di antaranya. Modul terakhir seharusnya diselesaikan pada Juli lalu, tetapi penyelenggaraannya ditunda oleh PSSI. Modul 6 itu seharusnya bulan Juli, tapi diundur dan hingga saat ini belum ada kabar, sesal Yahya. Bagian lisensi PSSI harus komit. Kalau mereka yang salah kenapa yang jadi korban akhirnya pelatih-pelatih lokal, tambah dia. Selama ditangani Uston Nawawi, Persebaya meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri.
Kini Persebaya naik ke urutan 6 klasemen Liga 1 dengan poin 18 dari 11 pertandingan.